Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami informasikan kembali kepada Anda, BNPB mencatat 58 warga meninggal dunia terkena dampak dari banjir lahar hujan Merapi. Sementara masih ada juga 35 orang yang hilang dan 33 orang terluka. Di kawasan Kabupaten Tanah Datar saat ini pencarian masih dilakukan dengan adanya tambahan personil untuk pencarian sebanyak 19 orang. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk berupaya menemukan kembali 35 orang yang masih tercatat hilang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Sementara ini adalah kondisi di Agam, Saudara, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga masih dilakukan selain pembersihan dan juga upaya pencarian warga. Apa saja yang hari ini akan dilakukan? Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky di Kabupaten Agam. Rizky, untuk hari ini upaya pencarian akan dilakukan seperti apa skemanya? Ya, Paskalis. Saudara, dapat kami informasikan saat sekarang saya sedang berada di area persawahan yang terdampak, di mana di sini sedang dilakukan pencarian dan informasi terbaru diduga tadi menemukan satu titik lokasi salah satu, tetapi sudah dilakukan penggalian oleh tim dan ternyata dari titik lokasi tersebut ditemukan 2 korban anjing dan sudah dikuburkan, dan itu diduga oleh anjing pelacak yang membantu tim dalam korban. Dan saat sekarang tim juga masih melakukan pencarian di titik-titik lainnya. Dan selain dari proses pencarian yang dilakukan pada saat sekarang, di lokasi tempat pemukiman warga juga dilakukan proses pembersihan yang sudah dimulai diangkut. Material yang sudah dibawa oleh dampak banjir tersebut sudah dibawa oleh dump truck ke lokasi pembuangan. Seperti itu, Paskalis. Oke, sebelum kita bicara soal pembersihan material yang juga kita bisa lihat tadi di belakang Anda sedang dilakukan untuk upaya pencarian. Tadi ada cerita, ada pengerahan anjing pelacak juga yang dilakukan pada hari ini. Selain itu, apakah ada tambahan personil untuk pencarian pada hari ini, Rizky? Ya, untuk penambahan itu ada di hari ini, semua tim dikerahkan untuk mencari lebih fokus lagi dalam pencarian proses pencarian korban, di mana di daerah Kecamatan Candong sendiri ini masih ada 1 korban lagi yang masih hilang, sehingga tim gabungan di pemerintah juga dikerahkan sebanyak mungkin dan juga dibantu oleh anjing pelacak, seperti itu. Oke, jadi total kalau di Kabupaten Agam masih ada berapa korban hilang, dan kalau di total dari pencarian hari pertama sampai hari ini hari kelima sudah ada berapa korban yang ditemukan, Rizky? Ya, terkhusus dari Kabupaten Agam sendiri, ini data yang didapat, ini korban ditemukan masih 20 orang dan ditambah kemarin ditemukan 1 korban hilang di pukul 10 pagi di area Kecamatan Sungai Pua, di mana ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berumur 70 tahun bernama Amri Koto. Dan juga saat sekarang masih diduga masih ada 2 korban lagi yang masih belum ditemukan. Salah satunya ada di daerah Kecamatan Candong yang saat sekarang tim sedang mencari dan dibantu oleh anjing pelacak. Dan 1 korban lagi masih dicari di daerah Kecamatan Sungai Pua. Seperti itu, Paskalis. Oke, jadi ini gambar yang kami juga bisa lihat sama-sama, Rizky, adalah upaya pencarian yang dilakukan oleh personil. Di sini, Saudara, bisa dilihat di layar kaca Anda, tim juga membantu mencari korban yang hilang di area-area lumpur yang masih tertimbun cukup dalam. Dan di sini masih banyak juga warga yang ikut membantu dalam mencari korban yang masih hilang. Seperti itu, Paskalis. Oke, untuk pencarian memang tidak dikerahkan eskavator ya, Rizky? Ya, untuk eskavator ini difokuskan ke area pembersihan, di mana juga diharapkan di area pembersihan di pemukiman warga diharapkan untuk bisa dapat menemukan korban yang hilang. Seperti itu, Paskalis. Oke, ini bisa Anda ulangi kembali informasinya, kalau di sini nama daerahnya apa, Rizky? Baik,
saat sekarang saya sedang berada di daerah Kecamatan Candong dan di sini bisa dilihat sedang berada di kawasan persawahan yang terdampak dari banjir lahar dingin Gunung Merapi, Paskalis. Oke, jadi ini tadinya adalah area persawahan, tapi kalau kita bisa lihat bersama semua areanya tertutup lumpur dan juga pasir yang terbawa dari Puncak Marapi karena banjir lahar hujan Marapi, dan warga juga masih mencari dan berupaya untuk mencari korban yang belum ditemukan, dengan tercatat ada 2 korban yang belum ditemukan. Oke, kita menuju ke informasi soal pembersihan. Tadi Anda cerita juga kalau eskavator ini dikerahkan untuk upaya pembersihan. Yang lain, apakah ada aktivitas warga yang juga mulai membersihkan rumah-rumah mereka di sana, Rizky? Ya, untuk informasi pembersihan ini juga dilakukan menggunakan alat berat berupa eskavator untuk membawa berbatuan material yang terbawa arus dari banjir bandang. Dan selain dari eskavator yang melakukan pembersihan, warga juga melakukan pembersihan di area bangunan-bangunan yang masih tersedia pada saat proses pembersihan yang masih tertimbun banyak sekali lumpur di dalam kawasan bangunan dari warga. Begitu, Paskalis. Oke, ini salah satu yang juga jadi kendala tidak hanya untuk upaya pembersihan ataupun pencarian korban adalah cuaca. Kalau di sana, di tempat tadi Anda cerita ada di Kecamatan Condong, Kabupaten Agam, kondisi cuacanya seperti apa? Ya, diinformasikan kemarin itu sempat terjadi kondisi cuaca yang cukup buruk, hujan dan bahkan petir. Dan dihimbau kemarin sore para warga yang berada di kawasan dan juga para tim proses pencarian dihimbau untuk segera menjauhi lokasi kejadian. Karena diinformasikan dari daerah Kecamatan Sungai Pua ini yang berada di atas Kecamatan Candong, ini air dari atas sudah mulai turun deras ke bawah, tapi sampai saat sekarang tidak terjadi banjir yang begitu besar, tapi arus air juga masih besar sampai saat sekarang. Dan kalau bisa dilihat, hari ini cuaca bisa dibilang dilihat dari layar kaca Anda, ini sedikit mendung, awan yang tertumpuk di atas seperti itu, Paskalis. Oke, jadi ini memang potensinya kalau kita melihat juga awan gelap dengan banyak sekali awan berwarna kelabu, yang artinya berarti mendung dengan potensi hujan masih bisa terjadi. Muhammad Rizky, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nanti kita akan kembali update. Yang ada di sisi kanan ini saudara adalah posko BNPB. Kita akan langsung menuju ke posko yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Tahu suaranya informasi kok, ya seperti tadi ya 24.000 sehari, rumah yang hilang akan dibangunkan, dibangun baru, ya. Kini kita minta dari Pak Gubernur untuk menyampaikan kepada kami arahan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah. Yang semua kita hormati Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB, yang hadir bersama kita Pak Wilhan 1, Pak Agus Haryadi, dan kemudian juga Pak Pangdam Bukit Barisan, Pak Hasan, kemudian Pak John Kennedy Aziz, dan kemudian Forkopimda Provinsi, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dantamal, hadir sadonyo, ya Bapak Ibu, dan kemudian Pak Bupati, Forkopimda Kabupaten Kota dari UIN, banyak yang hadir. Artinya baso musibah yang menimpa Bapak Ibu adalah dirasakan oleh yang hadir pada sebagai ini dan juga pemerintah awak di Jakarta. Ya, jadi maka saya itu tidak usah khawatir, ya segala sesuatunya, maka insya Allah ya Bapak Ibu akan aman dan kemudian ya kita harapkan bisa dalam keadaan kondusif. Jadi masuk ini beliau hadir kok ada karena memang peduli, perhatian, ikut merasuan dan juga ikut bertanggung jawab nanti untuk menyelesaikan beberapa masalah pelaksanaan akan datang. Nah, kemudian kini Bapak Ibu tinggal di tampe-tampe pengungsian. Tampe pengungsian itu adalah tampe yang aman. Ya, dan kata kepada Pak Wali Nagari,
tak pilih tampe dan aman. Dan kemudian kebutuhan Pak Ibu di tampe pengungsian itu juga terpenuhi sadonya. Anam perlu minta sadonya. Ya, kami perlu laporkan ke Pak Wali sampai ke Bupati dan kemudian kita adokan barangnya. Jadi maksud itu ya, tidak usah khawatir untuk kebutuhan harian, kebutuhan makan dan kebutuhan yang lain. Ya, nah itu di pengungsian. Nah sudah Ceropot tadilah sampaikan ya, pemerintah akan membangunkan rumah. Ada rumah yang rusak bare, nah kita bangunkan rumah. Kalau ada tanahnya kini ya, sampai apa ibu masing-masing, tunjukan tanahnya kita bangunkan di sekali. Ya, kemudian kalau saya tidak ada tanah, nanti kita adakan tanah bersama Pak Bupati. Ambola kontak Ibu Kanwil akan membantu ke BPN. Mencarian tanah, ada tanah kabupaten, ada tanah provinsi, tanah siap itu dibangunkan di sini. Ditampe dan aman. Itu sehingga memang tidak ada hal-hal yang akan menggaduh, yang mengganggu. Mudah-mudahan insya Allah itu makanya awak berselindung, awak bermohon kepada Allah SWT. Ya, itu diantara yang akan kita lakukan untuk kamu ko. Nah kemudian untuk kini ko, untuk ada keluarganya yang masih lomba tamu, insya Allah kita tahu nanti para orang macam serupa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tadi, bahasanya kalau ibu ingin memerintah untuk alun rasa menerima di sawan untuk mencari. Ya, maka itu ya aparat dan kemudian sadonya ada di siko. Dan bahkan sementara lain juga akan turun dukungan-dukungan untuk awak di siko. Jadi maka itu insya Allah ya, mari kita banyak ya dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan kemudian awak juga sedang bakal sama satu sama lainnya. Dan kemudian Pak Wali Nagari dan Pak Camat melaksanakan tugasnya untuk mendata dengan sebaik-baiknya. Makin capek, makin rancak datanya. Tidak usah tunggu sadonya manalah selesai dan kemudian itu bisa langsung kita kerajaan. Ya, itu pembicaraan Ambo John Pak Kepala BNPB tadi. Nah, maka situ insya Allah mudah-mudahan ya dengan usaha kita bersama ya Bapak Ibu sadonya ya untuk hari selanjutnya akan bisa. Dan itu juga anak-anak masalah sekolahnya masalah akan dijamin. Ya, tidak usah khawatir di mana sekolahnya apa saja akan dijamin. Pakaiannya pun seperti itu. Ya, tinggal nanti dilaporkan dicatatkan sadonya insya Allah. Ya, jadi sehingga memang kini Bapak Ibu dan dapat musibah di bawah tanggung jawab kami pemerintah kabupaten, kemudian wali nagari, camat, kemudian kau beli-beli yang ada di Mogo kini kok. Ya, tanggung jawab awak sadonya untuk menjamin segala keperluan dan kebutuhan itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kebersamaan awak dan dukungan dan kemudian kepada sana-sana sadonya, ada kemudahan di rantau, juga laporkan komunikasikan ke Pak Wali Nagari. Nah, sehingga sadonya tercatat dan jaleh dan sehingga nanti yang akan dilakukan akan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya insya Allah. Barangkali kan dari Ambo itu saja. Ya, insya Allah Ibu. Ya, wah bahasa sama ya. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT. Karena Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kepada sana awak, keluarga awak, insya Allah. Ya, salah satu ya karena musibah maka insya Allah mudah-mudahan yang bersangkutan yang telah mendahului kita akan bernilai syahid insya Allah SWT insya Allah. Nanti akan mendoakan awak, akan menjapi awak ke serugo biswa. Ya, di akhirat biswa. Nah, maka usai itu ya kita serahkan itu kepada Allah SWT dan kemudian tugas awak kita lakukan pencarian kalau basuh dan kemudian untuk awak kini mari kita pikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Demikian dari Ambo ya, dan ketika Ambo sabuian ya masyarakat menagarinya apa? Menagari situ 5 kau ya, nagari 5 kau ketika Ambo sabuian nagari 5 kau jawabannya insya Allah kami kuat ya. Ya, masyarakat 5 kau insya Allah kami kuat. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah Allah akan bersama jawab untuk membantu awak dan meringankan beban yang awak alami selama ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Ibu, itu motivasi dari Pak Gubernur. Pak Gubernur lah berjanji lo depan kita, inyo dak akan lapik tangan doh, ya. Dak lapik tangan doh, dak kedipedian bupati surang menanggung doh. Abis itu lihat mula menanggung sama-sama ya, Bu. Akini dari TNI
ya yang dihadiri langsung deh pangkop. Itu tadi saudara pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang menyampaikan, kami coba rangkum kembali untuk Anda. Gubernur Sumatera Barat memastikan kepada warga yang ada di posko pengungsian kalau warga yang berada di posko pengungsian ini titiknya aman, tidak akan terkena banjir lahar hujan. Lalu juga untuk kebutuhan, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun untuk anak-anak kebutuhan sekolah akan disiapkan oleh tim yang bertugas di posko pengungsian. Gubernur Sumatera Barat juga berpesan kepada warga jika memang masih ada kehilangan keluarga yang masih hilang kontak untuk bisa segera diinformasikan kepada BNPB. Dan yang terakhir untuk perbaikan rumah, Gubernur Sumatera Barat memastikan pemerintah akan membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga, dan untuk rumah warga yang benar-benar rusak akan dikerahkan juga tanah-tanah milik pemerintah daerah.